Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Guru di sini, dan hari ini alhamdulillah sudah selesai latihan rutin. Sekaligus juga tadi sempat latihan teknik overdraw dengan menggunakan bantuan majra. Hari ini buat teman-teman pemula, ya kalau sudah senior pasti sudah tahu. Jadi hari ini saya ingin membahas prosedur keselamatan atau prosedur safety dalam memanah. Dan ini nggak boleh dilanggar, ya harus diperhatikan betul-betul setiap ingin memanah, khususnya buat teman-teman para pemula, dan juga buat senior, teman-teman senior. Ini hanya sekedar mengingatkan agar selalu diperhatikan. Yang pertama, dalam memanah jangan pernah menembak ke atas. Istilahnya itu sky fire. Jadi jangan pernah melakukan sky fire. No sky firing. Jadi jangan menembak ke atas. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu itu arrow larinya kemana. Ya. Jadi nggak mutlak. Jadi meskipun kita sudah yakin itu lurus ke atas, kalau kita tembak itu bisa jadi ada angin pas ke bawah, kita tidak tahu kena siapa. Kecuali Anda berada di tengah laut sendirian, mau nembak, ya resiko tanggung sendiri. Tetapi kalau kita ada di tempat seperti ini, jangan pernah menembak ke atas. Selanjutnya, jangan pernah melakukan dry fire. Saya sudah pernah membahas video saya yang udah lama banget itu. Jadi jangan pernah melakukan dry fire. Dry fire itu adalah nembak busur tanpa arrow di dalam. Jadi busur itu betul-betul lepas. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada beban yang harus dilepaskan. Jadi saran saya buat teman-teman pemula yang baru mau belajar menarik busur, hati-hati betul, jangan pernah dilepaskan busurnya jika tidak ada anak panah di sana, karena itu bisa berbahaya bagi busur itu sendiri. Jadi bukan hanya berbahaya buat orang, jadi safety itu tidak harus berbahaya buat orang, tapi juga safety buat busur sendiri. Nah, buat busur sendiri, dry fire itu sangat berbahaya karena bisa memperpendek umur limbs busur kita. Termasuk di dalamnya jangan meletakkan busur di tanah dan lain sebagainya. Pada saat mencabut jangan diletakkan di tanah, taruh di mana, di standnya atau yang sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam memanah itu pada saat aiming hanya ke sasaran, ya. Jangan aiming membidik. Jadi membidik itu sasaran hanya ke target. Jangan pernah mengarahkan bidikan ke tempat lain selain dari target. Apalagi mengarahkan bidikan ke makhluk hidup. Kecuali hunting archery misalnya, memanah karena berburu, atau fishing archery, memanah karena memancing dengan menggunakan panah, itu kan lain lagi. Tetapi kalau dalam latihan seperti ini, aiming itu benar-benar hanya dilakukan mengarah ke sasaran, ke target. Jangan pernah memanah jangan pernah aiming selain kepada target. Itu sangat berbahaya. Yang keempat, jangan pernah knocking kecuali sudah ada di shooting line. Jadi shooting line, saya nggak punya shooting line ini. Jadi ini jalanan saya, ini jalanan di depan rumah, inilah shooting line saya. Jadi kalau misalnya teman-teman latihan nih yang pemula, jadi ada garis nih, harusnya ada garis tuh sebagai shooting line. Sebelum masuk di shooting line jangan pernah knocking, ya. Jadi knocking itu memasang anak panah ke busur, ini namanya knocking. Dan knocking itu harus ke bawah seperti ini. Jadi pada saat knocking itu harus menghadap ke bawah atau minimal menghadap ke target.
Jadi jangan knocking menghadap kemana-mana begitu. Apalagi ada yang biasa baru belajar nih, ada knocking yang begini, ada knocking yang begini, dan lain sebagainya. Itu jangan. Jadi knocking itu hanya di shooting line, di garis tembak, dan knockingnya menghadap ke bawah. Jadi jangan knocking menghadap ke tempat lain. Knocking menghadap ke bawah seperti ini, baru sudah siap aiming ke sasaran. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan pernah memanah di depan atau di belakang shooting line, apalagi kalau latihannya bareng 2-3 orang. Bahkan begini ya, bahkan kalau sasarannya beda ini, jadi di sini target, terus si B punya target sendiri, itu pun tidak boleh. Meskipun punya masing-masing target, itu tetap tidak boleh syuting di depan, karena kita nggak pernah tahu nih lagi nembak terus ada kenapa kita nggak pernah tahu. Jadi betul-betul nembak itu ada di shooting line. Jadi jangan di belakangnya, jangan di depannya. Kecuali kalau latihan sendiri, shooting line-nya kan bisa dipindah-pindah. Yang penting safety, range shootingnya nih, jarak latihannya betul-betul aman, tidak ada orang, depan, belakang, full, tidak ada orang. Ya mau pindah-pindah silakan. Tetapi kalau latihannya berdua atau ada yang menonton dan lain sebagainya, jangan pernah menembak kecuali hanya di shooting line. Selanjutnya, jangan mencabut anak panah kalau belum clear. Jadi clear itu artinya semua sudah selesai menembak. Jadi kalau misalnya kita latihan 6 orang, 7 orang, 8 orang, 2 orang pun kita sudah selesai nembak nih, teman belum selesai nembak, maka jangan pernah menuju ke target meskipun kita punya target masing-masing. Kan ini berbahaya, sangat berbahaya. Termasuk apalagi nih kalau di ujung tempat kita latihan itu tempat luas, tidak ada stopper di belakang. Kalau misalnya ini kan ada stoppernya di belakang sana, ada stoppernya gundukan tanah atau yang pakai kain stopper. Tapi kalau yang tidak punya stopper, jangan, hati-hati, betul-betul sangat berbahaya, harus ambil jarak jauh. Jadi jangan pernah nyabut arrow sebelum semua selesai menembak. Kemudian selanjutnya ini juga yang penting nih, kalau nyabut arrow terus sudah dicabut nih, pada saat misalnya kalau nggak punya quiver, kalau dibawa itu poinnya harus menghadap ke bawah. Jangan bawa arrow seperti ini nih, bawa seperti ini. Itu jangan, itu sangat berbahaya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi bawa arrow itu seharusnya bawa arrow dengan poin menghadap ke bawah, itu lebih aman. Ya, nah itu bisa saja menimbulkan peluang-peluang yang lain. Dan yang terakhir, pada saat mencabut arrow, pada saat nyabut ini mau dicabut di target nih, pastikan tidak ada orang di belakang. Jadi kalau kita yang mau lihat orang nyabut arrow, jangan berada di belakang orang yang nyabut arrow. Dan pada saat kita mencabut arrow, pastikan tidak ada orang yang berada di belakang kita, karena itu bisa berbahaya. Jadi nyabut arrow-nya, kalau nyabut arrow ada orang di belakang, suruh minggir dulu. Sama yang di sini suruh minggir dulu, atau kita berada di belakang, kita minggir dulu. Karena kalau kita nyabut arrow nih, ada orang di belakang, ini kan bahaya, bisa kena dan lain sebagainya. Jadi itu hati-hati. Itu saja yang paling fundamental yang harus betul-betul dijalani, difahami, dilaksanakan, diamalkan. Ya itu aturan yang memanah buat teman-teman pemula. Sebelum memanah harus perhatikan itu, safety, terutama tempatnya dan lain sebagainya. Karena ini betul-betul olahraga yang mau tidak mau, terima tak diterima, ini adalah olahraga yang ekstrim dan penuh resiko. Kalau masih ada tambahan senior-senior saya, silahkan ditulis lagi di kolom komentar.
Dan semoga video ini bermanfaat. Saya tidak pernah minta subscribe, tapi kalau dirasa bermanfaat silahkan di subscribe, tidak dilarang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.